Hai semuanya, internet merupakan salah satu sarana hiburan paling diminati oleh masyarakat di seluruh dunia. Maka gak heran jika semakin hari semakin banyak orang yang ingin menjadi konten kreator atau public figure. Ya, karena memang peluang dari profesi tersebut sangatlah menjanjikan. Namun sayangnya banyak yang lupa nih, jika di dunia ini tidak ada yang namanya kaya secara instan, kecuali dapat warisan, itu no debat sih. Ya, alih-alih berproses dan mengikuti jalur, beberapa orang-orang berikut ini justru mengambil jalan pintas, yaitu dengan menjual kebohongan dan menyuguhkan kebodohan. Namun sebelum lanjut, gue mau disclaimer dulu nih cuy. Jadi di sini gue hanya mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan menjelaskan fakta-fakta unik tentang mereka. Jadi sama sekali tidak ada niatan untuk menjatuhkan ataupun menghakimi mereka. So, kalian jangan pada baper ya. Tapi kalau lu pada masih baper ya terserah juga sih Oke, daripada makin kagak jelas nih opening ya, mending langsung saja ke inti pembahasannya. And let's go. Mancing di lubang kebohongan. Ya, mungkin lu pada sebagai user Facebook nih tidak asing lagi dengan konten atau video yang satu ini, yaitu memancing ikan untuk keluar dari sebuah lubang menggunakan berbagai macam umpan yang sangat tidak masuk akal. Salah satunya yaitu adalah telur. Ya, mereka mencoba memperlihatkan salah satu teknik menangkap ikan dengan telur sebagai umpannya. Telur tersebut kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam lubang. Nah, karena aroma amis dari si telur ini diharapkan nantinya membuat para ikan yang berada di dalam lubang terpancing keluar. Setelah itu, mereka kemudian akan memasukkan minuman bersoda seperti Coca-Cola ke dalam lubang tersebut. Mereka juga akan memasukkan Mentos ke dalamnya. Hal ini bertujuan agar kedua bahan tersebut bereaksi dan menghasilkan karbon dioksida pekat di dalam air, sehingga ikan-ikan yang di dalamnya akan sesak napas dan berenang keluar. Meskipun terdengar masuk akal dan memiliki skenario yang cukup menarik, namun pada kenyataannya bukan begitulah cara kerja alam cuy. Mungkin anak kecil pun tahu jika ini merupakan video settingan. Ya, jadi pertama-tama mereka akan terlebih dahulu menggali lubang di tempat-tempat yang meyakinkan. Setidaknya mereka menggali dua lubang, di mana lubang pertama dijadikan sebagai tempat penampungan ikan, dan lubang kedua dijadikan sebagai lokasi shoot kamera. Nah, kedua lubang tersebut saling terhubung oleh sebuah terowongan, yang nantinya akan dijadikan sebagai jalur ikan. Setelah semua dirasa siap, barulah orang pertama akan mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam lubang. Sedangkan orang kedua akan menggiring ikan menuju lubang pertama. Ya, meskipun sangat-sangat prik, namun sialnya tak sedikit pula yang percaya begitu saja dengan apa yang diperlihatkan di dalam video tersebut. Ya, mungkin mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali belum pernah main ke sungai-sungai sehingga tidak tahu kebenarannya. Belum lagi, biasanya si konten kreator menambahkan embel-embel di deskripsi yang menjelaskan seolah-olah apa yang dilakukannya adalah benar dan masuk akal. Nah, namun gue sebagai orang yang sering main ke sungai akan mencoba menjelaskan secara detail nih, jika video tersebut adalah settingan. Ya, yang pertama secara logika, memancing atau menangkap ikan menggunakan minuman bersoda atau Mentos tidaklah efisien cuy. Dimana harga dari kedua bahan tersebut jauh lebih mahal daripada hasil ikan yang nantinya akan didapatkan. Ya, dengan mengeluarkan budget sekitar 20.000, kita mentok hanya bisa mendapatkan sekitar 2-3 ekor ikan. Itu pun jika terdapat ikan di dalamnya. Belum lagi, ikan yang hidup di dalam lubang biasanya lebih sensitif dan agresif. Semakin mereka merasa terganggu, mereka justru akan semakin masuk ke dalam lubang, atau bahkan justru keluar dari jalur lainnya menuju sungai, bukan menuju daratan. Ya, lagian orang bego mana yang mau membuang minuman, Mentos, dan telur hanya untuk hal-hal yang tidak pasti, kecuali hanya untuk kebutuhan konten. Kedua, lubang yang diperlihatkan sangatlah rapi, mulus, dan halus. Ya, kelihatan banget sih kalau itu buatan. Jadi perlu diketahui jika ikan-ikan penghuni lubang sebenarnya tidak bisa membuat lubang, melainkan hanya menghuni lubang-lubang yang terbentuk dari alam atau dari hewan lain, seperti kepiting, tikus, dan belut. Sehingga lubang yang benar-benar dihuni ikan biasanya berantakan dan ditumbuhi akar-akaran, tidak serapi seperti yang ada di dalam video. Yang ketiga, ikan yang ditangkap ukurannya sama semua cuy. Fiksi ini, pasti ikannya beli di pasar terus dimasukkan deh ke dalam lubang. Udah itu, jenis ikannya pun ikan budidaya cuy, bukan ikan liar yang ada di alam. Meskipun bisa termasuk dalam video pembodohan, namun anehnya peminat dari konten seperti ini sangatlah banyak. Bahkan beberapa video ada yang mencapai puluhan juta view.
Ya, mungkin beberapa dari mereka ada yang memang menikmati video dari segi visual dan sebagai video ASMR dan video satisfying. Karena memang jika dilihat dari visualnya, video tersebut sangatlah memanjakan rasa penasaran kita. Dan perlu diakui pula jika pembawaan dari video tersebut sangatlah menarik dan tidak membosankan cuy. Bahkan terkadang karena saking menikmatinya, para penonton sampai lupa jika inti dan poin dari video tersebut nggak ada. Ya, walaupun sebagian besar isi komentarnya adalah hujatan, namun nyatanya penghasilan dari video tersebut diperkirakan bisa untuk membeli mobil secara cash. Gak heran sih jika semakin hari pembuat video serupa kian semakin bertambah. Nah, kalau menurut kamu gimana nih cuy? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Membangun rumah di hutan. Mungkin kita tidak asing lagi dengan konten kreator yang satu ini, ya John Plan. John Plan merupakan owner atau pemilik dari channel YouTube Primitive Teknologi, yaitu sebuah channel YouTube yang menyuguhkan konten tentang bagaimana cara-cara survival dan bertahan hidup di alam liar. Mulai dari membuat rumah, mencari makanan, hingga membuat alat pertahanan diri di alam bebas. Ya, John Plan sendiri memulai karir YouTube-nya pada tahun 2015. Dan hingga saat ini ia sukses mengumpulkan 10,8 juta subscriber. Keunikan dan ciri khasnya dalam membawakan konten mampu membuat para penonton merasa takjub. Ya, gak heran jika ia memiliki begitu banyak penggemar berat. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan pun kian semakin ketat, di mana semakin hari semakin banyak pula channel dengan konten yang serupa yang mencoba menyaingi John Plan. Bahkan mereka menghadirkan konten-konten yang jauh lebih baik dari John Plan. Ya, sebenarnya John Plan sendiri tidak merasa keberatan jika ada yang membuat video dengan konsep yang sama seperti dirinya. Namun sayangnya, para pesaing tersebut sangat berambisi ingin mengunggulinya, sampai-sampai mereka melupakan poin-poin penting dari keaslian konsep video itu sendiri. Ya, alih-alih memberikan tips dan cara untuk survival atau bertahan hidup di alam liar, mereka justru menampilkan kegiatan membangun rumah dengan sentuhan dunia modern. Tak hanya itu, mereka juga menunjukkan jika seolah-olah bangunan tersebut mereka bangun hanya dengan menggunakan sebuah tongkat dan hanya melibatkan beberapa orang saja. Padahal pada kenyataannya tidak demikian cuy, dimana di beberapa video mereka terlihat beberapa kebohongan yang mulai terbongkar. Salah satunya adalah di scene ini. Ya, di dalam video tersebut terlihat orang lain yang sedang ikut membangun. Hal ini bisa berarti jika selama ini jumlah orang yang membangun lebih banyak daripada yang ditampilkan di video. Bahkan ada salah satu foto yang tidak sengaja tersebar dan menjadi viral, di mana di dalam foto tersebut terlihat beberapa kru yang sedang beristirahat. Bahkan salah satu netizen mengatakan jika sebenarnya mereka memiliki tim builder sebanyak 11 orang, dengan 2 orang sebagai tokoh utamanya. Nah, di scene lainnya, kamera juga menangkap bekas galian ekskavator dan juga jalur ekskavator. Hal ini bisa disimpulkan jika selama ini mereka menggali tanah tidak sepenuhnya menggunakan tangan, melainkan menggunakan bantuan alat berat. Tak hanya itu, penggunaan alat-alat modern juga dianggap melenceng jauh dari konsep konten mereka. Ya, namanya aja primitif teknologi, masa menggunakan alat-alat modern? Dan sejak saat itulah citra primitif teknologi menjadi tercoreng, di mana banyak dari netizen yang mulai meragukan keaslian dari video-video mereka dan menganggap jika semua video tentang survival hanyalah rekayasa semata. Alhasil, channel yang masih mempertahankan keaslian konsep primitif teknologi pun ikut terkena imbasnya. Padahal kenyataannya tidak semua demikian. Ambil saja contoh video pembuatan kolam ini, di mana di dalam video tersebut terlihat 2 pria yang sedang membangun sebuah rumah bawah tanah lengkap dengan kolam renang. Tak hanya itu, di sekelilingnya juga mereka bangun pagar menggunakan batu. Ya, tentu saja para penonton pun dibuat takjub oleh keindahan rumah yang mereka bangun. Namun tahukah kamu jika ternyata semua itu benar-benar mereka bangun menggunakan tangan mereka tanpa adanya bantuan dari alat-alat modern? Ya, perdebatan ini pun semakin hangat di kalangan YouTuber yang bertemakan survival dan primitif teknologi. Netizen pun terpecah menjadi 2 kubu. Di satu sisi mereka tidak mempermasalahkan jika mereka membuat konten dengan melibatkan alat-alat modern dan alat berat. Dengan catatan, mereka harus menyertakan deskripsi jika video tersebut dibuat memang melibatkan banyak orang atau alat-alat modern. Hal ini bertujuan agar video tersebut tidak masuk dalam kategori hoax atau kebohongan.
Sedangkan satu sisi berpendapat jika mereka harus tetap mempertahankan keaslian konsep primitif teknologi. Hal ini agar video-video mereka masih bisa relate dengan keadaan sebenarnya di kehidupan nyata. Dan sekali lagi cuy, di sini gue hanya menjelaskan fakta-fakta di balik konten-konten mereka. Sama sekali tidak ada niatan untuk menjatuhkan, menjelekan, ataupun menghakimi mereka. Jadi kalau lu nggak bisa berenang di lautan fakta, koi lawar di komen aja. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.